Shalom saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita akan menyembah meninggikan nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Mari kita akan sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih menikmati segala kasih-Mu, segala berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Dan biarlah Engkau disukakan oleh setiap pujian umat-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus Kristus kami mau bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Kembali kita akan sama-sama naikkan pujian, satu nama yang mengatasi segala nama. Nama yang kita sembah, nama yang kita tinggikan, nama yang kita agungkan. Yesus Kristus namanya. Dan pagi ini dia ada di tempat kita. Pagi ini dia ada dalam hidup kita. Pagi ini dia ada bersama-sama kita. Mari kita akan tinggikan dia. Kita muliakan nama di atas segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Satu nama yang mengatasi segala nama. Amin. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit menunjukkan kuasa maut. Amin.
Terima kasih oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menyembah Engkau, kalau kami boleh menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Karena kuasa pengampunan-Mu sehingga kami boleh menghampiri Engkau kembali Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pagi ini, apa yang kami miliki, semua kami mau persembahkan bagi Engkau. Apa yang kami miliki, kami serahkan semua bagi-Mu. Ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafas kami Tuhan. Pakai setiap nafasku untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku bersandar sepenuhnya pada janji. Mari jemaat Tuhan katakan dengan segenap hati, hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya Tuhan. Di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Di dalam-Mu kami percaya Tuhan. Di dalam-Mu kami berserah. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu kami berserah. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami berserah. Hanya di dalam Engkau saja kami berserah Tuhan. Hanya dalam Engkau saja kami mempercayakan hidup kami Tuhan. Sebab hanya dalam Engkau kami mendapatkan, kami menemukan damai sejahtera Tuhan. Yes. Yes. In you
There's nothing like your presence. Yes, Lord. There's nothing like your presence. Yes. This is where I wanna be. All I want. Mari nyatakan kepada Tuhan. How lovely is your presence. How lovely.
hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan sukacita surgawi. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan damai sejahtera surgawi. Kami merasakan, kami mengalami jamahan-Mu, kami mengalami lawatan-Mu Tuhan. Dan di dalam hadirat-Mu kami menikmati firman-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau terus urapi setiap kami, sehingga firman kebenaran itu boleh masuk dalam hati kami, memenuhi hati kami, meneguhkan setiap kami, menghiburkan, menguatkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita semua sudah ada di penghujung di bulan Juni ini, dan sebentar minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru, di bulan yang ke-7 di tahun 2020 ini. Saya percaya kita saudara dan saya kalau boleh ada sekarang itu semua akan anugerah Tuhan. Saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tetap kiranya senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Seperti hari ini kalau kita saudara dan saya ada di ruangan keluarga. Tadi kita sama-sama telah memuji dan menyembah Tuhan, dan sebentar saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kiranya hadirat Tuhan itu tetap nyata di dalam hati kita, di ruangan di tempat kita berada saat ini, sehingga hadirat Tuhan boleh saudara membukakan, menyingkapkan firman Tuhan yang sebentar saya akan sampaikan. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan berbicara tentang rasa takut. Karena setiap orang pasti pernah mengalami rasa takut. Ketakutan yang besar mungkin, ketakutan yang biasa saja. Nah saudara, sangat penting untuk kita memahami rasa takut ini. Bagaimana ia bekerja, bagaimana caranya kita melawan ketakutan ini. Karena seringkali kita justru tidak bisa melawan ketakutan ini. Kita malah dikuasai. Padahal saudara, ada kekuatan yang luar biasa yang ada di dalam kita. Nah, saya ingin bacakan firman Tuhan di suratnya Paulus kepada Timotius, surat yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, di ayat yang ke-8 Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa supaya dia jangan mau memberitakan Injil, dan juga jangan mau mengakui karena dia adalah seorang taat. Nah, Paulus menulis surat kepada Timotius, surat yang kedua ini saudara, kalau kita melihat di pasal yang keempat ayat yang ke-7 juga, Paulus mengatakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Surat ini dianggap sebagai suratnya Paulus yang terakhir, suratnya di akhir hayatnya, sehingga tadi dikatakan di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-7 bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, dikatakan demikian. Nah saudara, Paulus melihat Timotius mungkin ada dalam kondisi atau perasaan yang mungkin khawatir, takut karena akan ditinggal bapak rohaninya. Dia masih muda, bagaimana saya akan meneruskan perjuangan atau pelayanan daripada bapak rohani saya Paulus. Kemungkinan
Timotius berpikir, apakah saya juga nanti kelak akan dipenjara? Bagaimana saya memberitakan ini di tengah-tengah kota yang begitu berdosa ini, yang begitu banyak orang-orang yang susah sekali menerima Yesus sebagai Tuhan. Akhirnya Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Allah memberikan kepada kamu Timotius bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi saudara, tadi saya mengatakan bahwa setiap kita pernah mengalami ketakutan. Saat ini mungkin kita, saudara dan saya, mungkin ada dalam perasaan yang takut. Saudara, ketakutan itu bisa melumpuhkan kekuatan kita. Kita harus menolak ketakutan itu. Karena kalau kita tidak menolak keinginan kita untuk maju, malah kita mundur. Padahal seharusnya kita itu bergerak maju ke depan. Tapi karena kita bimbang, ketakutan, situasi, kondisi membuat kita tidak memiliki keberanian. Nah, ini harus dilawan. Jangan sampai kita itu terjebak di dalam ketakutan. Ya, ketakutan beberapa hal, ada yang mungkin karena kita memiliki pengalaman yang buruk di masa lalu. Mungkin pernah ditolak, mengalami kekecewaan, mengalami pengalaman yang mungkin sangat memalukan, sehingga untuk mulai melangkah lagi kita tidak memiliki keberanian. Atau mungkin saudara, kita memiliki gejala sakit, atau mungkin sakit penyakit, atau mungkin seperti saat ini ada di dalam suatu COVID atau virus yang mungkin yang sangat kecil, yang tidak diketahui. Takut kita tertular, takut kita langsung terserang, takut kita mungkin langsung mati. Banyak pengalaman perasaan seperti itu. Kita harus menolak. Kita harus menolak ketakutan itu. Kalau kita membiarkan diri kita ada di dalam ketakutan, kita tidak akan pernah bisa untuk bergerak. Nah saudara, untuk itu saudara, saya ingin menyampaikan hal ini. Karena saudara, kalau dipikir-pikir, seringkali ketakutan itu karena kita memang melihat situasi, terus kita menciptakan hal yang buruk. Kita memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang buruk. Nah, kalau kita memiliki kemampuan untuk menciptakan hal yang buruk, kenapa kita juga tidak mampu menciptakan, membayangkan, mengimajinasikan hal-hal yang lebih berani, hal-hal yang positif? Apalagi kalau firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, seringkali memang saudara, ketika kita tidak berdaya, ketika kita merasa sudah tidak mampu, berpikir bahwa aduh saat ini memang saya sudah tidak memiliki kekuatan, disitulah timbul ketakutan. Tuhan ingin kita bebas dari kondisi itu. Tuhan ingin supaya kita, saudara dan saya, di dalam kondisi yang merasa kita sudah tidak berdaya, datang kepada Dia, andalkan kekuatannya, berjalan dengan iman. Kita harus berjalan dengan iman. Sebab saudara, setan ingin supaya kita terikat oleh ketakutan. Kita berjalan atau menjalani hidup di dalam ketakutan. Tapi Allah ingin membebaskan kita. Allah ingin membawa kita di dalam kemenangan demi kemenangan. Untuk itu kita, saudara dan saya, harus berjalan dengan iman. Yohanes 10 ayat yang 10 katakan begini, aku datang supaya mereka memiliki hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi saudara, setan ingin kita terikat supaya kita bisa binasa, supaya kita bisa ada di dalam satu, sekalipun kita mungkin hidup tapi kita tidak mampu bergerak lagi. Tapi Allah, firman Tuhan di ayat yang sama, Yohanes 10 ayat yang 10 katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu adalah milik kita, keberanian itu adalah milik kita, karena Allah yang memberikan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Nah saudara, apakah saudara ada dalam
Jangan mau menciptakan hal-hal yang membuat saudara takut. Ciptakan hal-hal yang membuat saudara berani supaya bisa melangkah. Nah, kunci untuk mengatasi setiap rasa takut yang saudara hadapi itu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu, saudara, yang akan membuat kita bisa berjalan. Ada banyak firman Tuhan yang berbicara tentang jangan takut. Jadi dalam Alkitab itu ada banyak firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Dan banyak firman Tuhan berbicara tentang jangan takut itu adalah himbauan atau peringatan dari Tuhan atau pemberitahuan dari Tuhan. Kamu umatku, anakku, jangan engkau takut. Di Yosua yang pertama ada dikatakan beberapa kali Tuhan mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini berbicara memang waktu Yosua, karena dia waktu itu harus memimpin suatu bangsa yang besar. Dia harus melawan musuh-musuh. Dia harus melewati padang gurun yang ganas. Jadi begitu menakutkan dalam tugas dia sebagai pemimpin bangsa Israel. Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kamu gak perlu takut, sebab aku menyertai-mu. Bahwa janji Tuhan mengatakan setiap jengkal tanah yang kamu langkahi akan menjadi milik. Demikian juga saudara, pada saat murid-murid ada di dalam danau, saudara, Tuhan mengatakan tenanglah, aku ini, kata Tuhan Yesus, jangan takut. Juga Tuhan mengatakan berdirilah, jangan takut. Saudara, peringatan-peringatan jangan takut ini dalam firman Tuhan. Ini mengingatkan kita, saudara, bahwa saudara dan saya tidak perlu takut dengan kehidupan ini. Tuhan itu memberikan kekuatan yang bisa memberikan kepada kita yang bisa mengatasi rasa takut yang kita alami, yang bisa membebaskan ketakutan yang mengikat kita. Jadi hari ini saudara, terima firman Tuhan dengan roh saudara. Aminkan setiap firman Tuhan ketika saya menyampaikan. Saya percaya Alkitab mengatakan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah saudara, ketika kita mempelajari firman Tuhan, minta Tuhan supaya menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang kita ketahui, yang kita tangkap, yang diwahyukan Tuhan, yang disingkapkan Tuhan itu akan memerdekakan kita. Kita tidak akan setuju dengan bisikan-bisikan tentang ketakutan, tentang kekhawatiran. Kita, ketika firman Tuhan disingkapkan, kita akan lebih setuju tentang apa yang dijanjikan Tuhan. Untuk itu, saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Kita harus menemukan firman Tuhan, bukan hanya diketahui, dimengerti saja, tapi betul-betul diterima dengan roh kita, dengan hati kita yang paling dalam, sehingga firman itu hidup di dalam kita. Ada suatu dorongan yang begitu yakin tentang kehidupan. Ingat saudara, perhatikan di bagian dalam kita ini, karena Alkitab mengatakan begini, Markus 7 ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat dan lain sebagainya. Perhatikan, yang ingin saya sampaikan ini adalah sebab dari dalam hati kita timbul segala pikiran. Pikiran apa yang kita konsumsi, yang kita hasilkan dari pikiran kita itu masuk ke dalam hati kita. Ketika kita memikirkan tentang kekhawatiran, ketika kita setuju dengan apa yang terjadi di dunia yang betul-betul mungkin akan seperti seolah-olah akan membuat kita hancur, ketika kita setuju melihat, mendengar, dan akan tinggal di dalam hati, itu yang akan mengekspresikan kehidupan kita.
Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaanmu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita itu terpancar kehidupan. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita yakini itu masuk di dalam hati. Terpancarlah apa yang ada di dalam hati. Jadi baik-baik saudara perhatikan. Untuk itu, identifikasi nih. Hari ini, kalau saudara dalam ketakutan apa sih? Identifikasi. Karena seringkali saudara merasa takut yang selalu menghantui kita, yang membuat kita tidak bisa tidur, yang membuat mungkin besok bagaimana, malam-malam besok bagaimana. Kita takut. Saudara identifikasi. Belum tentu itu betul-betul itu adalah menjadi satu ketakutan yang memang harus kita percaya. Saudara, ketakutan itu adalah suatu gambaran, satu perasaan diserang. Ya, karena ada sesuatu yang dianggap oleh kita bahaya. Baik itu benar atau itu hanya imajinasi kita saja. Misalnya, kalau misalnya benar, misalnya kita takut oleh api, jelas kalau kita pegang itu akan panas. Tapi ada sesuatu saudara tentang hal-hal yang mungkin kita belum tentu pasti tahu apa yang terjadi besok, terus kita khawatirkan, kita ketakutan. Itu imajinasi kita. Jadi seringkali saudara kita justru diserang oleh hal-hal yang demikian. Identifikasi, betulkah itu patut kita takuti? Sekali lagi saudara, tadi saya katakan, kalau kita memiliki kemampuan, punya keahlian di dalam menciptakan suatu perasaan bahaya, kenapa saudara? Kita yang telah dihuni oleh Roh Allah, yang dikatakan bahwa roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi keberanian. Kenapa kita tidak menciptakan hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan janji Tuhan, supaya kita lebih berani bergerak? Tapi kalau kita setuju dengan hal-hal yang kita takuti, kita tidak bisa melakukan. Untuk itu identifikasi. Mari kita identifikasi ini. Ketakutan apa? Betulkah kita layak atau pantaskah kita untuk merasa ketakutan? Nah, setelah itu saudara, hati-hati tadi saya katakan dengan hati kita. Dari situ terpancar hati kita. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran. Ada di dalam hati begitu banyak yang kita konsumsi. Mari saudara, untuk kita bisa mengatasi ketakutan, kita ubah apa yang mempengaruhi pikiran kita. Jangan hal yang buruk. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Ya, sebelumnya dia mengatakan di Filipi 4 ayat sebelumnya, sebelum ayat yang ke-8 itu berbicara tentang kalau kamu khawatir, naikkan aja di dalam doa segala permohonanmu itu. Baru di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya saudara, kalau kita akan bisa menemukan kemerdekaan dari rasa takut kalau kita mengidentifikasi benar nggak ini ada alasan untuk kita takut. Kedua, apa yang mempengaruhi pikiran kita. Lebih baik kita konsumsi hal-hal yang penuh iman, yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang sedap didengar. Walaupun terlihat sepertinya benar, tapi kalau itu tidak sedap didengar, buat apa didengar? Buat apa kita konsumsi? Kalau kita dengar, jangan izinkan yang masuk di dalam hati kita. Tangking, tolak, langsung perkataan firman Tuhan. Jangan makanan-makanan yang buruk. Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, ketika dia digoda oleh iblis, ya ketika dia dibawa kepada anggur, ketika iblis mengatakan ubah batu itu menjadi roti, Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan hidup, kita akan berani kalau kita mengkonsumsi firman Tuhan.
Untuk itu saudara, ubah apa yang mempengaruhi pikiran kita. Konsumsi hal yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Konsumsi itu semua, makan itu semua, sehingga yang ada di dalam kita itu lebih dominan hal-hal iman. Pada saat kita semua di dunia ini mengalami hal yang tidak baik, orang percaya akan tetap penuh pengharapan, tidak perlu mengalami ketakutan. Ketakutan itu adalah hal yang wajar, tanda petik, karena kita punya perasaan. Tapi jangan izinkan dia mengikat kita, jangan izinkan dia menguasai kita. Kalau saudara hari ini berada dalam ketakutan, saudara identifikasi, ada alasan benarkah sesuai dengan firman Tuhan kita harus takut hal itu? Kalau tidak benar, ubah apa yang kita konsumsi. Makan makanan-makanan rohani, hal-hal yang sedap didengar, yang manis, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Konsumsi. Sebab manusia bukan makan roti, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari konsumsi firman Tuhan. Penuhi hati kita ketika kita mengkonsumsi firman Tuhan. Hati kita itu akan penuh dengan janji-janji firman Tuhan. Setelah itu saudara, karena memang kita saudara dan saya tidak luput mungkin dari rasa khawatir, rasa takut. Tadi saya katakan jangan sampai mengikat itu ketakutan, kekuatan. Jangan sampai menguasai kita. Untuk itu tangking, tolong. Paulus dikatakan bahwa dia ini percaya, oleh sebab itu aku berkata-kata. 2 Korintus 4 ayat 13. Dia percaya, makanya dia berkata-kata. Dia percaya kepada janji Tuhan. Dia perkatakan janji Tuhan itu. Demikian juga kita saudara dan saya. Mungkin kita tidak luput untuk tidak mendengar hal-hal yang buruk. Mungkin kita tidak luput untuk tidak melihat hal-hal yang buruk. Kita pasti mendengar, kita pasti melihat. Tapi begitu hal-hal yang buruk itu kita dengar, kita lihat, perkataan janji Tuhan. Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, perkatakan. 2 Korintus 4 ayat 13 katakan demikian. Serahkan rasa takut saudara, bersandar kepada Dia. Di dalam Dia, dekat Dia, kita menjadi benar. Di dekat Dia, kita menjadi aman. Karena Dia tempat persembunyian kita. Kita bisa berlindung di dalam Dia, saudara. Artinya kita ketutup. Roh, tubuh dan jiwa kita itu tertutup oleh kuasa Allah. Sehingga saudara, ketakutan itu akan berlalu. Seperti Mazmur 91, 1000 di berbaris sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan. Orang-orang percaya, orang-orang yang berlindung, orang-orang yang ada di dalam naungan yang Maha Kuasa, hanya menonton saja. Luar biasa. Benarkah itu? Aminkah? Amin. Jangan katakan masa sih. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang kuasa, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar kata-kata yang memotivasi. Untuk itu saudara, biar hati kita di dalam ini saudara dikuasai oleh firman Tuhan. Gambarkan kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Allah kita itu Allah yang berperang untuk kita. Allah kita itu Allah yang mengatasi setiap permasalahan kehidupan kita. Tuhan hanya ingin kita berserah. Berserah. Tuhan ini aku Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Aku tidak memiliki kekuatan tanpa Engkau. Saudara, fokus kepada apa yang saudara ingin tuju bersama Tuhan. Saudara ingin apa? Fokus. Ajak Tuhan. Jangan izinkan kita untuk melakukan sendiri. Bersandar
firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita supaya kita bisa melakukan perkara-perkara yang Tuhan ingin kita lakukan, supaya kita tidak ada di dalam ketakutan. Saudara, sekali lagi saya ingin menyampaikan, temukan kemerdekaan, kebebasan. Jangan ada di dalam ketakutan. Jangan mau diikat oleh ketakutan. Temukan kebebasan melalui hal yang pertama adalah identifikasi. Benarkah yang kita khawatirkan, yang kita takutkan itu ada alasan untuk mempengaruhi kita? Setelah itu, saudara, karena saya percaya, saudara, yang kita pikir itu, kita takutkan itu belum tentu itu benar. Lebih banyak hal itu tidak benar. Ubah apa yang masuk di dalam hati kita, saudara. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran. Asalnya di sini, saudara, keluarnya adalah kehidupan macam apa. Jadi waspadai apa yang kita konsumsi. Mari kita makan makanan rohani, pikirkan hal-hal yang baik, yang suci, yang saleh, yang adil, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Konsumsi itu, maka itu akan mengekspresikan kehidupan kita yang ada di dalam Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam kita itu adalah roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kepada kita, membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara dan saya telah diurapi Tuhan. Paulus mengingatkan kepada Timotius di ayat 8, kobarkan karunia yang ada padamu, yang telah kamu terima melalui perumpamaan kamu. Saudara, yang berada di dalam kita memiliki senjata. Tolak semua itu. Jangan setuju dengan ketakutan. Penuhi pikiran kita dengan janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Tolak ketika ada rasa takut. Bersandar kepada Dia. Saudara akan berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan. Sebab Allah kita adalah Allah yang esa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau telah menganugerahi kepada kami Tuhan, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kuasa, kekuatan, roh yang membangkitkan kasih. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Roh yang membangkitkan ketertiban, roh yang membangkitkan kebijakan, roh yang membangkitkan hikmat. Kami mau kobarkan roh yang ada pada kami ini, Bapak. Kami mau berkatakan firman Tuhan. Kami mau katakan hari ini, Bapak, tidak setuju dengan hal-hal yang menakutkan, tidak setuju dengan hal-hal yang tidak pasti. Kami mau terima hal-hal yang pasti, yaitu firman. Kami mau hidup berdasarkan firman. Kami percaya firman-Mu dan kami akan berkatakan firman. Sehingga Tuhan, ketakutan tidak akan pernah menguasai kami, apalagi mengikat kami. Karena kami dipanggil, Engkau datang tinggal di dalam kami supaya kami memiliki hidup yang berkelimpahan, penuh sukacita, penuh pengharapan, penuh iman, penuh damai sejahtera. Bukan ketakutan, tapi si iblis datang untuk mencuri sukacita kami, mencuri keyakinan kami akan kuasa. Dia akan membunuh kami. Sekalipun kami hidup, tapi kami hidup seolah tidak memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kami binasa oleh karena kami tidak percaya kepada janji firman. Mulai hari ini sekali lagi Tuhan, kami akan konsumsi, kami akan makan firman-Mu, kami akan berkatakan janji firman-Mu, kami akan kobarkan terus Tuhan dengan memakan firman-Mu, dengan memperkatakan firman-Mu, menolak setiap rasa ketakutan. Maka kami akan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak Surga untuk firman. Materaikan firman-Mu, Bapak. Materaikan di dalam seluruh kehidupan jemaat. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah sekali lagi janji firman Tuhan. Aminkan firman itu, simpan di dalam roh. Terima kasih Bapak.
Bekerjalah di dalam setiap kita. Terpujilah jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di dalam surga, sekian bulan Tuhan, kami ada di dalam satu situasi yang bisa membuat kami ketakutan, bisa kami putus harapan. Tapi hari ini setelah kami mendengarkan firman, karena Engkau telah memberikan roh yang memberikan kepada kami kekuatan, kasih dan ketertiban, hikmat dan kebijaksanaan. Kami tidak perlu takut. Terima kasih Bapa untuk roh. Terima kasih Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bekerjalah terus dalam kehidupan kami. Bekerjalah terus dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami percaya hari lepas hari yang akan kami lalui ke depan, Engkau akan menyertai kami. Engkau akan membawa kami ke dalam kemenangan. Karena kami tidak perlu takut bahaya, karena Engkau bersama kami. Tuhan, kami rindu juga Tuhan untuk beribadah kembali bersama-sama. Biarlah Tuhan, para ahli kami berdoa yang sedang meneliti untuk mencari vaksin, darah hikmat daripada Engkau sampaikan, Kau bukakan kepada para ahli itu Bapak, sehingga bisa ditemukan vaksin untuk menolak COVID ini, supaya kami bisa berkumpul bersama-sama, berfellowship bersama-sama, memuji menyembah Bapak di tempat ini. Terima kasih Bapak Surga, normalkan kembali dunia ini. Kami percaya bukan Engkau tidak berkuasa, tapi Engkau memiliki maksud yang luar biasa. Dan biar di dalam maksud ini Bapak, kami terus mengikuti langkah-langkah, supaya kami masuk di dalam agenda, dan kami Tuhan akan melihat kemenangan bersama kami. Lindungi Tuhan semua jemaat dan keluarga-keluarga mereka, orang-orang terkasih mereka dari serangan COVID ini. Semua Bapak ada di dalam mereka. Keluar masuk jemaat, semua yang dibutuhkan Tuhan limpahkan kepada jemaat semua dan orang-orang terkasih. Dimanapun orang-orang terkasih jemaat ada di mana berada. Terpujilah jemaat yang dikasih Tuhan, buka hati dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, bimbingan, pengajaran dari Allah Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya, sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Mari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.